Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa di dalam program Soli Deo Gloria. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita kembali melaksanakan tugas tanggung jawab kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang terus memampukan kita untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Tema yang akan kita renungkan melalui firman ini adalah pada waktu kesusahan. Saudara, dalam Kristus Yesus, selama hayat masih di kandung badan, maka saya dan saudara tidak akan pernah terhindar dari yang namanya persoalan dan kesusahan dalam hidup ini. Banyak persoalan yang mungkin terjadi di hidup kita. Mungkin kita mengalami masalah yang sulit, masalah yang sangat mendesak, terus berlanjut. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan atau kesusahan, kita tidak perlu menanggungnya sendirian. Karena kita percaya dengan teguh bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mengasihi kita dan peduli pada kita. Dia mampu memberkati kita dengan segalanya. Saudara, di dalam Kristus Yesus, ayat Alkitab ini penuh dengan iman dan harapan yang menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber dan penyedia kita, dan Dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Namun Tuhan tidak membekali kita berdasarkan kemiskinan dan kekayaan kita, melainkan berdasarkan kelimpahan kemuliaannya. Sebagaimana di dalam pembacaan kita tadi. Yang artinya bahwa pembekalannya atau perbekalannya Tuhan bagi hidup saudara dan saya adalah tidak pernah terbatas. Penuh rahmat dan kemuliaan, bahkan melebihi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca Alkitab ini, bukankah hati kita begitu bersuka cita? Karena kita tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ada yang menjamin, yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi, juga menuntun kita untuk hidup dan memenuhi segala kebutuhan kita. Pada saat yang sama kita juga, atau Dia juga menyertai kita, menghibur, membimbing kita, memberi kita kedamaian dan sukacita. Semua ini adalah kasih Tuhan yang tanpa pamrih kepada kita. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan umat manusia terlepas dari apakah mereka rusak atau apakah mereka mengikutinya. Tuhan memperlakukan manusia sebagai orang-orang yang terkasih, yang paling disayanginya, atau bukan sebagai mainannya. Tuhan tidak pernah keliru dan Tuhan tidak pernah iseng di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Meskipun Tuhan berkata bahwa Ia adalah pencipta dan kita adalah manusia yang diciptakannya, mungkin bagi kita terdengar seperti ada sedikit perbedaan dalam peringkat. Namun kenyataannya adalah segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi umat manusia jauh melebihi hubungan semacam ini. Tuhan mengasihi umat manusia, mempedulikan manusia, dan secara terus-menerus serta tidak pernah berhenti menyediakan bagi umat manusia. Oleh karena itu, marilah
kita boleh kembali kepada tema kita yang mengatakan pada waktu kesusahan. Itu berarti mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu merasa bahwa seakan-akan saya ditinggal sendirian ketika saya mengalami kesusahan. Tidak. Ada beberapa hal, ada 3 hal penting yang dapat kita lihat sebagai alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak perlu merasa kesusahan walaupun itu bagian daripada kehidupan yang tidak akan pernah terlepas. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, karena pemeliharaan Allah cukup bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, karena Allah menjamin kebutuhan jasmani dan rohani kita umatnya. Saudaraku, bukankah hal ini adalah hal yang membuat hati Bapak Ibu Saudara dan saya bergembira dan bersuka cita? Bahwa sesungguhnya kita ketahui bahwa Dia akan setia kepada kita dan kita harus setia kepada Dia, gerejanya dan perintah-perintahnya. Dengan demikian, maka marilah kita meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita, karena Dia adalah pemilik dari segala sumber daya yang tak terbatas, dan kekayaannya tidak ada habisnya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.